perkenalkan, nama saya Ade Indriani dengan NIM 2401073018 dengan nomor absen 28. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen yang berjudul Balance Scorecard. Poin yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu sejarah balance scorecard, yang kedua yaitu pengertian balance scorecard, yang ketiga yaitu peran ukuran kinerja, yang keempat yaitu 4 perspektif ukuran kinerja, yang kelima kelebihan serta kelemahan dari balance scorecard, yang keenam yaitu langkah merancang balance scorecard, dan yang terakhir yaitu strategi MAP. Nah, materi pertama kita akan masuk ke dalam sejarah balance scorecard. Istilah balance scorecard digunakan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dan David B. Norton yang menggunakannya dalam artikel Balance Scorecard Measure that Drive Performance dalam Harvard Business tahun 1992. Konsep tersebut muncul dengan berbagai penelitian dari 12 perusahaan besar di USA dan Kanada. Dilanjutkan dengan diskusi rutin setiap tahun. Balance scorecard dikembangkan sebagai sistem pengukuran kinerja yang mencangkup aspek keuangan maupun non-keuangan. Pada tahun 1996, Robert dan David menyempurnakan manajemen strategi yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan misi perusahaan ke dalam tujuan yang diukur. Baik, kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu pengertian balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1996 dalam Hanuma 2011, balance scorecard merupakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif bisnis internal, dan keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peran ukuran kinerja. Yang pertama yaitu mengetahui perubahan kinerja perusahaan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Nah, yang kedua yaitu mengukur keberhasilan strategi perusahaan. Yang ketiga, menjadi alat evaluasi dan pengendalian kinerja. Nah, dan yang keempat, menghubungkan aktivitas dengan tujuan strategis. Nah, kesimpulan dari peranan ukuran kinerja yaitu ukuran kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen perusahaan karena menjadi alat yang komprehensif untuk menilai dan mengarahkan keberhasilan organisasi. Mulai ukuran kinerja, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap, sekaligus menilai sejauh mana strategi yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuannya. Selain itu, ukuran kinerja juga berfungsi sebagai dasar evaluasi dan pengendalian agar setiap penyimpangan dapat segera diperbaiki. Pada akhirnya, ukuran kinerja mampu menghubungkan aktivitas operasional sehari-hari dengan tujuan strategi perusahaan, sehingga seluruh kegiatan organisasi berjalan selaras dan terarah menuju pencapaian visi dan misi. Selanjutnya kita masuk ke dalam 4 perspektif ukuran kinerja. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, berfokus menilai kinerja keuangan seperti laba, pertumbuhan, dan penilaian perusahaan. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan, fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, yaitu berfokus untuk menilai efektivitas proses internal dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, yang keempat yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Fokusnya yaitu pada pengembangan karyawan, sistem, dan inovasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan serta kelemahan dari balance scorecard. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengukurannya komprehensif, seperti contohnya keuangan dan non-keuangan.
seimbang antara perspektif, yang ketiga memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Nah, dan yang keempat membantu menerjemahkan strategi ke tindakan. Yang kelima bersifat forward looking atau berorientasi kepada masa depan. Selanjutnya kelemahannya yaitu yang pertama, hubungan ukuran non keuangan dengan hasil kurang jelas. Yang kedua, keseimbangan sulit tercapai. Yang ketiga, hubungan sebab akibat tidak terlalu terbukti kuat. Yang keempat, strategi tidak selalu berjalan karena indikatornya tidak diperbaharui. Dan yang kelima yaitu kurang fokus karena terlalu banyak pengukurannya. Kesimpulan dari kelemahan serta kelebihan balance scorecard adalah balance scorecard adalah kinerja yang efektif karena memberikan pengukuran yang komprehensif, seimbang, dan berorientasi ke masa depan, serta mampu menghubungkan strategi dengan tindakan. Namun, penerapannya memiliki kendala seperti hubungan ukuran dengan hasil keuangan yang kurang jelas, keseimbangan yang sulit dicapai, dan risiko terlalu banyaknya indikator sehingga kurang fokus. Dengan demikian, balance scorecard akan optimal jika digunakan secara tepat dan terus diperbaharui agar tetap relevan. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah merancang balance scorecard. Yang pertama yaitu kita menentukan visi, misi, dan sasaran strategis. Visi misi tersebut yaitu menentukan arah besar, mau kemana dan alasan organisasi itu ada. Nah, sasarannya yaitu mengubah kalimat abstrak menjadi tujuan operasional yang konkret. Nah, yang kedua yaitu peta strategi. Menyusun peta strategi seperti menentukan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, kita menjelaskan bahwa keberhasilan di satu sisi, misalnya SDM, akan mendorong keberhasilan di sisi lain, misalnya profit. Nah, yang ketiga yaitu perspektif balance scorecard. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi map. Apa itu strategi map? Strategi map adalah diagram visual yang digunakan untuk menjalankan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan menghubungkan tujuan-tujuan strategis dalam hubungan sebab dan akibat. Yang pertama, kita masuk ke dalam perspektif keuangan. Jika terjadi penurunan biaya, maka kita akan meningkatkan profitabilitas kita serta meningkatkan pendapatan kita. Nah, yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut, kita harus fokus pada pelanggan. Strategi ini adalah meningkatkan retensi pelanggan agar mereka terus menggunakan jasa kita. Nah, yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Pada bagian perspektif proses bisnis internal ini, kita harus meningkatkan efisiensi proses dan menurunkan waktu siklus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta kita harus meningkatkan alat dan teknologi kita. Nah, kesimpulan dari balance scorecard ini adalah bahwa metode ini merupakan alat manajemen strategi yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam ukuran kinerja yang lebih terukur dan seimbang. Konsep yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang menekankan bahwa kinerja perusahaan tidak cukup dinilai hanya dari sisi keuangan saja, tetapi harus dilihat dari empat perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Secara keseluruhan, balance scorecard membantu perusahaan menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang menghubungkan strategi dengan tindakan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data yang mendorong kinerja yang berkelanjutan.
Baik, sekian dari materi balance scorecard. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.